Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas mandiri kami, yakni terkait materi tentang literasi media dalam melawan kampanye disinformasi dengan dosen pengampu Ibu Dwi Rasmawati, STR Kep MKes. Adapun jumlah anggota kami ada 4 orang dan terdiri dari Istiqomah, Muhammad Hadiat Nuwijada, Irfan Nurdin, dan Devki Kesuma. Yang pertama, terkait definisi disinformasi, yakni informasi yang salah yang sengaja disebarkan dengan tujuan untuk menyesatkan orang lain. Penyebar mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar. Contoh, berita palsu yang disebarkan untuk merusak reputasi seseorang atau organisasi. Kemudian selanjutnya terkait misinformasi versus disinformasi. Adapun misinformasi, informasi yang salah tetapi disebarkan tanpa niat jahat. Penyebar percaya bahwa informasi tersebut benar. Itu yang bisa difahami dengan misinformasi. Tetapi jika disinformasi adalah disengaja, sementara misinformasi tidak. Misalnya seseorang yang salah menginformasikan tanggal ulang tahun temannya tanpa mengetahui kesalahannya adalah contoh misinformasi. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis disinformasi. Ada jenis disinformasi politikal, digunakan untuk memanipulasi opini publik selama pemilu. Yang selanjutnya ada disinformasi kesehatan. Informasi palsu tentang obat atau vaksin yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya ada terkait disinformasi sosial, yakni menggunakan berita palsu untuk menciptakan ketegangan sosial atau konflik. Materi selanjutnya, dampak disinformasi. Kepanikan publik dapat menyebabkan masyarakat panik seperti saat informasi palsu tentang pandemi menyebar. Ketidakpercayaan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap media dan institusi pemerintah. Konflik sosial memicu perpecahan di antara kelompok masyarakat. Motif penyebaran disinformasi yang pertama, mengiringi opini, mempengaruhi persepsi seseorang atau grup untuk sesuatu yang diinginkan. 2. Memprovokasi, menciptakan kepanikan atau kecemasan. 3. Merugikan, menargetkan individu atau grup untuk merugikan mereka. Strategi literasi media untuk mahasiswa. Yang pertama, verifikasi sumber, selalu periksa keakuratan informasi dari sumber yang kredibel. Kedua, pendidikan sebaya, ajak teman-teman untuk berdiskusi tentang pentingnya literasi media. 3. Analisis konten, pelajari cara menganalisis dan menilai konten media dengan kritis. Teknik verifikasi informasi. Yang pertama, cek fakta. Gunakan situs cek fakta seperti Sinopis atau Factcheck orang. Yang kedua, bandingkan sumber. Periksa informasi dari beberapa sumber sebelum menyebarkannya. Yang ketiga, tanya ahli. Jika ragu, konsultasikan dengan ahli di bidang terkait. Peran media sosial. Yang pertama, media sosial sebagai alat. Platform seperti Twitter dan Facebook dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang benar dan menanggapi disinformasi. Yang kedua, tanggung jawab pengguna. Setiap pengguna harus bertanggung jawab atas informasi yang mereka bagikan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ade Atma. Selanjutnya ada kasus disinformasi di Indonesia. Pertama, latar belakang. Pada tahun 2020, saat pandemi COVID-19 melanda, banyak berita palsu beredar mengenai obat-obatan dan metode pencegahan yang tidak terbukti secara ilmiah. Misalnya, klaim bahwa air garam dapat menyembuhkan COVID-19. Selanjutnya ada dampak kasus disinformasi. Pertama, 1. Kesehatan masyarakat terancam. Banyak orang yang mengabaikan protokol kesehatan karena percaya pada informasi palsu ini. Kedua, kehilangan kepercayaan pada otoritas kesehatan. Ketika informasi ini terbukti salah, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi kesehatan berkurang. Selanjutnya, ada tindakan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan meluncurkan kampanye edukatif untuk menjelaskan fakta-fakta tentang COVID-19 dan membantah mitos-mitos yang beredar. Selain itu, platform media sosial juga mulai menghapus konten-konten yang tidak akurat.
Pembelajaran dari kasus ini menunjukkan pentingnya literasi media dalam menghadapi disinformasi. Mahasiswa dan masyarakat perlu dilatih untuk mengenali dan menangani informasi palsu agar tidak terjebak dalam kebohongan yang merugikan. Rekomendasi untuk mahasiswa: ikuti pelatihan literasi media. Bergabunglah dalam workshop atau seminar tentang literasi media. 2. Libatkan diri dalam diskusi publik. Berpartisipasilah dalam diskusi tentang isu-isu terkini untuk meningkatkan kesadaran akan disinformasi. Buat konten edukatif. Gunakan platform media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar. Selanjutnya, ada importansi verifikasi sumber dalam menghindari disinformasi. Langkah-langkah verifikasi: cek apakah sumber informasi tersebut sudah pernah dipublikasikan sebelumnya. Lihat apakah ada kutipan yang tepat dan bandingkan dengan informasi resmi dari instansi terkait. Kedua, penggunaan alat-alat cek kebenaran online. Manfaatkan fact checker dalam mengidentifikasi disinformasi. Alat-alat cek kebenaran, situs-situs seperti Snopes, Politik Edge, dan Fact Check sangat berguna untuk memverifikasi kebenaran informasi. Jadi, kesimpulannya adalah literasi media adalah alat penting dalam melawan kampanye disinformasi. Dengan memahami perbedaan antara disinformasi dan misinformasi serta menerapkan strategi literasi media, mahasiswa dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Thank you.